إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan akan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu cintai, yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, ayat yang mulia ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wajibnya seorang hamba mendahulukan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada yang lainnya. Oleh karena itu ayat ini datang dalam bentuk konteks ancaman bagi mereka-mereka yang lebih mendahulukan yang lainnya daripada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, hartanya, pekerjaannya dan seluruhnya, lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fatarabbasu, datang dalam konteks fatarabbasu, maka tunggulah. Kata
Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, yakni jika semua hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Ancaman bagi mereka-mereka yang lebih mendahulukan kecintaannya kepada dunia, kepada harta benda, kepada keluarganya, orang tuanya, dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, ancaman inilah yang menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya itu adalah merupakan kewajiban. Bahkan tidak boleh seorang itu mencintai dirinya sendiri hingga melebihi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-6, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka. Harus Nabi lebih mulia. Nabi lebih dia cintai daripada siapa? Bahkan lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Kata Syihabuddin Al-Alusi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah memerintahkan sesuatu dan tidak ridho pada umatnya kecuali jika ada maslahat. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ada maslahat, ada kebaikan untuk umatnya. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan diri sendiri yang kadang ini jiwa cenderung kepada kejelekan, ya. Jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Maka tentu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih harus, bahkan melebihi daripada kecintaan kepada diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, suatu ketika diceritakan oleh Abdullah bin Hisham, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangan Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Jadi ada pengecualiannya dia. Umar mengatakan, "Saya lebih engkau cintai, sesungguhnya engkau lebih saya cintai kecuali diri saya." Artinya Umar masih lebih mencintai dirinya sendiri dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika bin nafsi." Tidak, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu itu belum sempurna, tetapi sehingga engkau lebih harus mencintai saya daripada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, "Sekarang demi Allah, engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang wahai Umar, kalau begitu sekarang wahai Umar, keimananmu itu telah sempurna. Keimananmu itu telah sempurna karena engkau lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu sendiri." Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan mencintai Nabi itu harus melebihi daripada kecintaan diri kita sendiri bahkan. Ya. Seorang ketika dia mencintai si fulan, ya, itu ada dua alasan. Kenapa dia mencintai seseorang? Alasan yang pertama berkaitan dengan sosok yang dia cintai. Semakin sempurna orang yang dia cintai, maka semakin, ya, besar, semakin tumbuh di dalam dirinya dorongan untuk mencintai orang tersebut. Maka tentu semua kita sepakat, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa makhluk yang paling mulia, yang paling utama, yang telah mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini. Maka tentunya barakallahu fikum, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, inilah yang mendorong kita untuk mencintai beliau. Karena mencintai beliau adalah ibadah.
kewajiban yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Bahkan itu dijadikan sebagai sebab kesempurnaan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai syarat dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua berkaitan dengan faedah yang akan didapatkan. Sementara mencintai Rasulullah SAW terkandung di dalamnya begitu banyak keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba, baik itu di kehidupan dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Yang pertama, seorang yang mencintai Nabi SAW itu akan merasakan manisnya iman. Akan merasakan manisnya iman. Iman itu adalah sesuatu yang manis. Siapa yang benar-benar jujur di dalam keimanannya, dia akan benar-benar merasakan manisnya iman. Di antara perkara yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan manisnya iman adalah dengan mengikuti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Apabila seseorang telah melakukan 3 perkara tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satu dari 3 perkara tersebut, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaikum mimma siwahuma. Yani apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Ini syarat. Seorang akan merasakan manisnya iman kapan? Ketika dia benar-benar jujur di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, dengan mencintai Rasulullah, ini akan menjadikan seorang itu akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bersama dengan Nabi di akhirat, berarti di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini keutamaan yang besar? Bukankah ini cita-cita tertinggi seorang muslim? Sehingga apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan di dunia, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Ini seorang muslim. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan akan berlanjut ke negeri akhirat. Jalannya adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau persiapkan?" Kata orang itu, "Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang saya bisa persiapkan kecuali mencintaimu. Kecuali saya mencintai kamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama kepada siapa yang kamu cintai. Maka mendengarkan ini, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kata Anas bin Malik, maka saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman, saya mencintai Ali. Walaupun saya tidak bisa menyamai amalan mereka, namun dengan kecintaan ini akan menyebabkan seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bukankah ini keutamaan besar? Nah sekarang kita tengok diri kita. Kita lihat siapa yang kita cintai. Sudah jujurkah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau bahkan di dalam diri ini justru kita lebih condong kecintaan kita yang kita idolakan mereka dari kalangan orang-orang kafir. Tidak jarang dari kaum muslimin justru menjadi idolanya adalah tokoh-tokoh kekafiran. Sebagian dari mereka adalah pemain sepak bola. Yang kebanyakan mereka orang kafir. Dijadikan contoh, model rambutnya, model bajunya, cara berjalannya, ya. Subhanallah. Yang seandainya mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh beliau, salah seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat suri teladan yang baik bagi diri kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak sezaman dengan Nabi. Terlalu jauh zaman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kabar gembira bagi kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Maka hendaklah kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Ya. Walaupun kita mungkin tidak bisa beramal sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal kita berusaha untuk menapaki jalan beliau, menapaki jalan para sahabatnya, berusaha sekuat mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk terus-menerus berjalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, mencintai mereka. Ini yang harus menjadi idola kita. Jangan sampai kita salah dalam menyerahkan cinta, sehingga justru akan menyebabkan kita semakin jauh. Dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang akan menyebabkan kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahabbta, kata Nabi. Engkau akan bersama kepada siapa yang engkau cintai. Maka ketika kita mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang jujur, maka ini yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Semakin dekat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ketika kita telah mengetahui bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah, maka tentu di dalam melakukan satu amalan atau apa saja yang dalam rangka amalan tersebut kita harapkan dalam rangka merealisasikan kecintaan kita kepada Nabi, maka semuanya itu harus dibangun di atas amalan saleh, harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya realisasi dari kecintaan kita kepada Nabi, kita harus kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dusta kecintaan seorang hamba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia justru melakukan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan bahwa ini adalah merupakan bentuk kecintaan kami kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, dia mengada-adakan suatu amalan, fa huwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Ketika amalan tersebut dibangun di atas perkara yang tidak dibangun di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan ini tidak akan diterima dan bukanlah sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa istiqamah di atas tauhid dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita di dalam semua amalan dan semua aspek dari kehidupan kita, dan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب وتقضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.